Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Hunter juga disering sebagai noob hunter. Mereka meminta koordinat target sambil pura-pura ingin membantu, padahal ingin menyerangnya. Para player yang belum pernah pengalaman dalam game seperti itu pasti akan terjebak dalam tipuan seperti itu. Ada banyak akun yang berwarna abu di sekitar tempatnya, itu berarti dia sudah selesai melahapnya. Meskipun aku tidak memberikan koordinatnya, kita masih belum sepenuhnya aman. Memburu player yang baru masuk area lantai 30, orang seperti dia ini cukup jarang. Entah dia beruntung atau player sultan, atau mungkin punya backingan level tinggi. Hal ini pasti akan jadi masalah. Giselle, jika nanti aku sudah selesai chatan, hapus semua aktivitasku di sini, jangan sampai master tahu. Ini membuatku teringat masa lalu. Aku tak pernah kalah dalam pertarungan seperti ini. Di dalam Pick Me Up, ada banyak master yang menyelesaikan misinya dengan sungguh-sungguh sebelum jatuh ke dalam keputusasaan di tengah jalan. Mereka bisa dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah mereka yang tidak tertarik memanjat tower dan memainkan gamenya seperti SimCity. Lalu yang kedua adalah para hunter yang melakukan PvP secara terus-menerus. Mereka yang pernah merasakan kategori kedua biasanya tidak mau berhenti menjadi hunter. Dan hanya ada satu cara melawan mereka. Han pun berkata, kita semua harus bersiap-siap, mereka akan datang menyerang kita. Apa? Jadi akan ada invasi? Tanya Nerissa. Ya, aku senang kau cepat tanggap seperti biasa Nerissa, ucap Han. Jenna, beritahu yang bukan non-hero pertarungan, suruh mereka tetap berada di dalam kamar. Apa yang sebenarnya terjadi Han? Tanya Volka. Sudah kubilang, ada orang lain dari lobi lain akan menyerang tempat ini, jadi persiapkanlah dirimu. Astaga, kukira aku dapat istirahat sebentar. Bagaimana kalau kita kalah Han? Tanya Volka. Hah? Kau bercanda kan Volka? Ucap Han sambil tersenyum. Whatever, lihatlah ini. Jika kau memang sedang mencari airship, maka akan kucarikan satu yang bagus untukmu, ucap Han dengan penuh senyuman. Lalu kita dibawa ke lantai 1 Donia. Para hero sampah sedang bergibah membicarakan lantai 2 yang sedang mengadakan pesta. Salah satu kroco di sana menghampiri teman-temannya dan mengatakan kalau di lantai 1 itu kehidupannya seperti sampah. Ia juga mencuri beberapa daging dan bir dari dungeon. Ia terus menawari hero di sana dan memberitahu cara-caranya. Tiba-tiba Dika berteriak dan berlarian, semuanya harap masuk ke ruangan kalian. Kita akan mendapatkan serangan dari lobi lain. Ini perintah darurat dari lantai 3. Lalu kita dibawa ke lantai 3. Han mendiskusikan kepada semua ketua party kalau mereka harus bersiap. Edith pun berkata, Han, aku kira kau memanggil kami ke sini karena kau sudah punya rencana menangani itu. Ya, tentu saja aku punya, Edith. Ayo kita habisi mereka semua. Wow, jadi ada perang kah? Ini nih baru asik, ucap Kisha. Sudah, serahkan pada party 1, jadi tunggu perintahku Kisha. Han juga memberitahu Velkis untuk tidak gegabah dan jangan menghabisi mereka karena Han punya rencana lain. Membunuh mereka adalah rencana plan B. Sebelum mencapai lantai 40, sistem proteksi hero masih berlaku. Bahkan jika ada hero yang mati ketika PvP, mereka hanya akan menerima penalti saja dan tidak sepenuhnya mati. Akan tetapi, penalti dari kematian akan menurunkan seluruh stat dan skill dari hero tersebut. Jika ada hero yang mati, itu tetap kerugian yang besar. Bahkan hero yang memiliki potensi tinggi sekalipun bisa berubah menjadi tidak berguna jika mati saat PvP. Ding, bahaya terdeteksi. Master, terdapat airship tidak dikenal telah memasuki waiting room. Airship kapitalisme telah memasuki port. Master, para hero Anda belum bisa mendeteksi adanya invasi. Suatu invasi mungkin akan menghasilkan kerusakan yang serius. Tolong berhati-hatilah. Hah? Apa tidak ada pesta penyambutan? Ini membosankan sekali, ucap hero dari lobi lain. Seperti pengalamanku, habisi semua gold dan cadangan makanan yang mereka punya.
Biasanya mereka menaruh di lantai 1 dan kita bawa mereka untuk disintesis. Tiba-tiba, tanpa mereka sadari, Han sudah berada di belakang mereka yang sedang menjarah. "Oh, jadi kau sedang sibuk ya?" ucap Han dengan santai. "Siapa kau, brengsek?" teriak orang itu. "Hah? Hanya ada 7 tikus di airship ini? Menyedihkan. 4 orang pembawa gerobak, 1 ketua dan 2 orang tetap di airship. Sepertinya tidak ada mage yang ikut," gumam Han. Han lalu berbicara, "Edit, kalian harus berjaga setidaknya 10 menit karena airship ini akan berangkat dalam waktu 10 menit. Dan juga jangan tunggu aku karena aku akan pergi." "Hah? Maksudnya bagaimana, Han? Jangan menunggu kau kembali?" tanya Edit. Han di sini hanya terdiam dan langsung mematikan komunikasinya. Han juga langsung menyekap sisanya dan menaruh semuanya di dalam gudang airship. Han pun mencoba mengutak-atik airship dari pihak musuh. Tiba-tiba pesan muncul, "Master, barang Anda dijarah oleh musuh." Han pun bergumam, jadi mereka hanya mengambil item-item yang mahal. "Yah, ini sangat mudah. Aku rasa dengan item dan uang sebanyak ini, kita bisa dapat banyak alkohol dan juga wanita." Han pun bersembunyi di airship itu dan menunggu waktunya tiba. Setelah mereka mengira semuanya sudah beres, mereka pun segera menghidupkan mesin airship. Lalu airship musuh segera meninggalkan Tonia dan membawa semua item jarahan. Dimension Leap akan dimulai. Jadi Dimension Leap itu perpindahan antara dimensi ya. Ternyata di sana ada anggota party 1 yang lain. Jenna dan Velkis ada di bagian gudang. Ding, pesan muncul. Akhirnya mereka sampai di waiting room lobby bernama Harla. Dimensi nomor 1847. Tiba-tiba Han mendorong si penjara dengan kakinya dan langsung deh dia terjun bebas ke bawah. Sisanya juga sudah disikat ya sama Velkis dan Jenna. Jenna lalu berkata ke Han, "Han, ternyata mereka semua itu orang-orang yang kejam. Mereka sering melakukan hal-hal seperti ini." "Bos, katamu rencana kita akan masuk ke dimensi mereka. Tapi apa tidak masalah hanya dengan kita berlima?" tanya Jenna. "Pasti setidaknya ada puluhan orang berjaga di lobi. Aku sudah mengintegrasi mereka semua. Katanya kita bisa kembali ke lobi kita sekarang dan mengumpulkan lebih banyak orang," ucap dari Nerissa. "Sudah, jangan khawatir guys. Kita akan maju sekali jalan. Dan mereka juga tidak akan sadar karena airshipnya kembali sesuai rencana." Han pun bergumam, alasan kenapa mereka semua lebih lemah dibanding levelnya itu sederhana. Mereka tidak berlatih dengan benar. Memang tidak ada alasan untuk berlatih lagi ketika sudah menyerah untuk naik ke lantai tower yang lebih tinggi. Kita hancurkan sampai ke pondasinya sampai dia tidak memainkan game ini lagi. Han juga dapat privilege melihat sistem log kali ini. Sepertinya ini adalah hak istimewa. Berarti aku juga bisa melihat log lobby lain. Ding, pesan pun muncul. Airship telah kembali. Peringatan. Master, hero baru dari afiliasi lain telah terdeteksi masuk ke waiting room Anda. Jadi berhati-hatilah. Lalu warga dari waiting room Harla sudah menunggu. Wah, kalian cepat kembali nih. Dan truck, headshot dari Jenna. Lalu diikuti oleh Han dan yang lainnya. Ding, pesan muncul. PvP telah terjadi. Ketika situasi PvP, efek penyembuhan waiting room tidak akan bekerja. 2 orang telah menghilang. "Bos, kurasa kita sudah ketahuan," ucap Jenna. Han pun berkata dengan senyum psikopatnya, "Ini baru permulaan Jenna. Ayo kita ratakan semuanya." Lalu scene berpindah. Tiba-tiba ada orang berteriak, "Pasti dia bajingan yang menyusup. Serang!" "Hah? Ngapain sih?" ucap orang-orang itu yang masih tidak sadar. "Apa kalian suka dengan ledakan? Nikmatilah ini sampah." Boom! Ledakan besar terjadi di area Han dan Volka. Di lain sisi, Volka kembali memperparah ledakan dengan sihir apinya. Oke, Mimin akan ingetin ke kalian juga, Han dan party 1 lainnya punya kekebalan terhadap api. Karena Han dulu udah nyuruh semua anggota party 1 buat belajar skill itu karena mereka satu tim dengan penyihir api. Oke, kita lanjut. Lalu Han dan anggota lainnya kembali menggila menyerang orang yang tersisa. Kita harus menyelesaikan ini dengan cepat sebelum mereka menyadarinya.
Lalu Han dan Volka langsung melemparkan minyak ke masing-masing bangunan dan diikuti dengan sihir ledakan dari Volka. "Kok aku merasa menjadi penjahat ya, Han?" tanya Volka. "Hanya ada dua pilihan, Volka. Kau mau menjadi penjahat atau jadi korban. Ingat itu." Inilah keadaan dari waiting room Harla. Mantap ya ledakan-ledakan yang dibuat oleh Volka dan Han. Tiba-tiba ada hero bernama Similar Bintang 4 menghadang Han. "Hei kau bajingan, kau tidak akan melangkah lebih jauh lagi." Responnya ternyata cukup cepat. "Aku tak menyangka mereka akan berkumpul seperti ini," gumam Han. "Oh iya, aku belum menyalakan api di lantai 2, jadi aku permisi dulu ya," ucap Han yang langsung meninggalkan orang-orang di sana. Setelah Han sampai di gudang, ia pun melihat beberapa box sudah tersimpan di sana. Tiba-tiba ada seorang yang mencoba menyerang Han dari arah belakang. "Nih orang ngapain sih?" ucap singkat Han yang sambil menghindar. Jenna bertanya kenapa kita hanya membakar fasilitas-fasilitas yang penting saja. Han pun menjelaskan kita sebenarnya bisa mengambil item berharga mereka, tapi bukan itu tujuannya. Nerissa dan Volka segera bakar tempat pembuatan equipment mereka. Volka pun berkata, bukannya ini benar-benar sudah seperti penjahat, tapi mereka berdua cuma bisa patuh aja ya sama semua perintah dari Han. Dan terbakarlah semua fasilitas-fasilitas penting di sana. "Hei kau bajingan, berani-beraninya kau melakukan semua ini." "Hah, ini nih yang aku tunggu-tunggu," ucap Velkis. Han lalu berkata, "Habisi dia, Velkis." Dengan sangat cepat, seketika Velkis melayangkan serangan dan berhasil menghabisi salah satu lengan hero itu. Jenna juga dari arah kejauhan membantu Velkis dan membuat hero itu sampai terpojok karena harus menerima serangan dari berbagai arah. Dan sruak, ya bisa kalian lihat sendiri, hero bintang 4 pun tidak ada apa-apanya di hadapan party 1. Jenna juga menyerang yang lain dan meluluh lantakan sisanya. Kebanyakan petarung milik mereka sudah tumbang, item dan equipment menghilang. Gudang material telah terbakar habis, gudang senjata telah terbakar habis. Alun-alun kota telah terbakar, tempat istirahat para hero telah hancur. Fasilitas pembuat equipment tidak dapat beroperasi lagi. Han yang melihat notif itu, ia berkata, "Bakar habis semuanya," sampai dia berpikir untuk tidak bermain lagi. Oke guys, segitu dulu ya untuk pembahasan part kali ini. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.